Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Farhan Talib. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai self-esteem. Mulai dari apa sih self-esteem itu, terus faktor-faktor apa nih yang berpengaruh dalam pembentukan self-esteem seseorang, aspek-aspek dalam self-esteem, dan yang terakhir, gimana cara kita membangun atau meningkatkan self-esteem kita menjadi lebih positif supaya kita bisa nih menjalani hidup kita tuh lebih tenang, damai, nggak gampang stres, dan juga kita bisa membangun masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, apa sih self-esteem itu? Pertama-tama di sini saya mau ngasih pendapat ahli mengenai pengertian dari self-esteem itu sendiri. Pertama, menurut Maslow berpendapat self-esteem merupakan suatu kebutuhan manusia yang memerlukan suatu pemenuhan atau pemuasan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow membagi kebutuhan terhadap self-esteem menjadi dua jenis. Yang pertama, penghargaan diri, dan yang kedua, penghargaan dari orang lain. Maslow juga menambahkan jika sekali seorang merasa dicintai dan memiliki rasa sense of belonging, maka mereka akan mengembangkan kebutuhan untuk penghargaan. Selanjutnya ada pengertian self-esteem menurut Sandrock. Sandrock berpendapat self-esteem merupakan evaluasi individu tentang dirinya sendiri secara positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian dirinya sendiri apa adanya. Nah, dari dua pendapat ahli tadi dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian dari self-esteem. Self-esteem merupakan suatu pandangan atau evaluasi yang seorang buat mengenai dirinya sendiri. Nah, self-esteem ini bisa tinggi atau rendah. Kalau self-esteem tinggi, berarti orang ini tuh memandang dirinya tuh baik, dia merasa layak dan berharga. Sedangkan kalau rendah, berarti orang ini memandang dirinya tuh nggak baik, dia selalu merasa kurang, nggak cukup, dan nggak berharga gitu. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan self-esteem dalam diri seorang. Yang pertama ada faktor lingkungan. Misal ada seorang anak nih dibesarkan di keluarga yang tidak pernah menghargai apa yang anak lakukan atau selalu mengkritik anak. Nah, ketika itu besar, anak ini akan selalu merasa takut salah nih. Dia jadi nggak pede dengan apa yang dilakukan. Jadi dia takut mencoba suatu hal karena perlakuan orang tuanya di masa lalu yang tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Yang kedua ada faktor pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang membuat seseorang merasa trauma. Contoh misal nih ada anak dibully sama teman-temannya. Nah, setelah dibully anak ini marah, tapi anak ini nggak bisa membalas bully tersebut. Nah, anak ini jadi punya self-esteem yang rendah. Respon dari anak ini bisa dua. Yang pertama, anak ini nutup dirinya. Yang kedua, anak ini bisa menjadi agresif. Tiga, ada pola pikir. Asumsi, pikiran, atau perkataan yang orang buat mengenai diri sendiri akan memberikan dampak besar terhadap self-esteem orang itu. Contoh misalnya ada orang mau ngelakuin hal baru yang positif, tapi orang ini banyak mikirin hal negatif atau kemungkinan buruk yang terjadi saat dia ngelakuin hal tersebut. Atau juga bisa dia takut akan pendapat orang lain terhadap dirinya. Nah, hal ini dapat menyebabkan orang tadi punya self-esteem yang rendah. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam self-esteem. Yang pertama, perasaan diterima atau feeling of belonging. Perasaan di mana seseorang merasa menjadi bagian dalam kelompoknya. Nah, kelompok ini dapat berupa kelompok keluarga, kelompok teman sebaya, atau kelompok lainnya. Orang akan punya penilaian positif mengenai dirinya sendiri kalau dirinya tuh dianggap atau dihargai di kelompoknya. Nah, sebaliknya orang akan punya penilaian negatif mengenai dirinya kalau dirinya ngerasa nggak dianggap atau dihormati di kelompoknya. Atau misalnya ada seorang karyawan yang merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di tempat dia bekerja, akan melakukan pekerjaannya dengan baik, bukan karena takut sama atasannya atau karena dikerja deadline, melainkan karena dia suka sama pekerjaannya itu. Dia merasa menjadi bagian dari perusahaannya. Nah, dengan adanya dia pengen nih perusahaannya menjadi lebih baik. Beda sama orang yang karyawan yang
nggak punya perasaan diterima atau feeling of belonging. Dia akan bermalas-malasan dalam pekerjaannya, jadi pekerjaannya itu menjadi nggak maksimal. Yang kedua, ada perasaan mampu. Perasaan dimana seseorang yakin sama kemampuan yang ada dalam dirinya dalam mencapai suatu hal atau hasil yang diharapkan. Contoh misalnya ada siswa yang rajin belajar, nah terus ada ujian nih, karena dia sering belajar tadi, dia ngerasa yakin nih sama jawaban yang dia isi di soal yang diujikan. Beda sama siswa yang gak rajin belajar atau bolos gitu, dia nggak akan pede untuk ngadepin soal yang diujikan. Yang ketiga, ada perasaan berharga. Perasaan dimana seseorang ngerasa dirinya berharga atau enggak. Nah, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, berupa kata-kata positif maupun negatif dari orang-orang di sekitarnya mengenai dirinya. Contoh, misal ada orang yang biasa dipuji atau dibilang pintar. Nah, dia akan ngerasa berharga nih. Nah, sebaliknya kalau orang sering disebut kurang pintar, dia nggak akan merasa dirinya berharga. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan gimana cara kita meningkatkan self-esteem kita menjadi positif, saya membahas dulu mengenai self-esteem rendah ini secara lebih jelas ya. Self-esteem rendah dapat dibilang kita ngerasa diri kita nggak cukup, kita ngerasa diri kita nggak layak, nggak berguna, dan nggak pantas. Nah, kalau kita ngerasa diri kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita bakal ngejalanin hidup kita tuh nggak semangat, nggak percaya diri, dan juga pemalu. Nah, cara kita ngatasin permasalahan low self-esteem itu gimana? Pasti kan banyak nih blog atau video yang ngasih kita tips untuk melakukan trik terhadap pikiran kita supaya self-esteem kita bisa lebih tinggi. Nah, tapi kita di sini jangan ngelakuin trik terhadap pikiran kita. Kita harus melakukan hal yang benar. Kita harus ngatasin permasalahan awal atau akar permasalahan kenapa self-esteem kita bisa rendah. Kita harus identifikasi kenapa nih kita punya pikiran kalau diri kita tuh nggak berguna, nggak pantas, dan nggak berharga. Nah, kita harus ubah mindset tadi ini menjadi mindset yang lebih positif mengenai diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus nyadarin kita unik. Setiap manusia dilahirkan berbeda dengan manusia lainnya. Setiap dari kita pasti punya nih dalam diri kita yang bikin kita unik. Keunikan ini bisa dalam hal kemampuan, kepribadian, minat, dan cara bicara kita. Tapi kadang orang ngerasa aneh atau nggak normal karena berbeda dari orang lain. Padahal perbedaan ini hal yang wajar. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi orang lain. Kita dilahirkan untuk jadi diri kita sendiri yang original. Jadi kita harus stop nih kebiasaan bandingin diri kita dengan orang lain. Kita harus menerima diri kita. Nah, kalau kita udah nyadarin hal ini, kita bakal nih lebih menghargai diri kita, dan orang lain juga akan menghargai diri kita. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan. Setelah kita menerima diri kita apa adanya, kita harus identifikasi di mana letak kelebihan maupun kekurangan dalam diri kita. Kalau kita punya kekurangan, bukan berarti kita jadi orang yang gagal atau buruk. Karena semua orang sama, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Kita harus menerima dan percaya diri sama kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita harus lebih fokus sama kelebihan kita, jangan cuma fokus sama kekurangannya aja. Nah, terus dari sini kita harus nyoba hal baru yang bermanfaat. Dalam artian kita keluar nih dari zona nyaman kita. Zona nyaman emang kelihatannya enak, tapi nggak bakal bikin kita berkembang. Nah, dari sini kemungkinan kita bakal nih ketemu orang-orang baru yang baik dan juga sefrekuensi sama kita. Yang ketiga, prestasi kita nggak nentuin nilai kita sebagai manusia. Banyak orang di dunia ini udah punya banyak banget prestasi dan juga penglihatan tinggi, tapi karakternya nggak baik. Bisa dia punya karakter sombong dan juga suka merendahkan orang lain. Nah, prestasi dia tadi nggak bikin dia jadi manusia yang lebih baik. Karakter adalah suatu hal yang paling penting. Seorang direktur dan OB punya nilai yang sama sebagai manusia. Percuma kita punya pangkat atau pangkat yang tinggi atau prestasi yang banyak, tapi kita nggak punya nih sikap atau karakter yang baik. Nah, terus ada hal yang salah. Kadang orang selalu nyoba untuk fit in.
Dalam artian dia maksain nih dirinya masuk ke lingkungan atau pertemanan yang gak sesuai sama siapa diri dia dan karakter dia. Dia selalu merasa butuh pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Nah, kalau kita punya kebiasaan kayak gini, kita harus stop sekarang juga. Kita harus nyaman sama diri kita dan jangan pura-pura jadi orang lain. Cukup jadi diri kita aja, dan juga kita tingkatin diri kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Ada orang yang suka sama kita, dan juga pastinya ada orang yang gak suka sama kita. Ya, hal ini nggak apa-apa. Hal ini wajar. Kita jangan pikirin secara berlebihan. Kita harus fokus ke hal positif yang bisa kita kontrol. Sekian pembahasan mengenai self-esteem. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.